Polisi mengungkap motif pembunuhan 5 orang yang merupakan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi bilang kedua tersangka dendam terkait rental mobil korban. Polisi merilis sejumlah barang bukti kasus pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga telah menetapkan 2 tersangka. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Polisi ungkap motif pembunuhan karena tersangka dendam dengan salah satu korban terkait peminjaman atau rental mobil korban. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya. Kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal. Sebelumnya, 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Indramayu, Jawa Barat. Kelima korban terkubur di pekarangan rumah di Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu pada 1 September lalu. Kelima korban ditemukan warga dan kerabat yang curiga suasana rumah sepi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil milik korban, pakaian dan spray korban, serta sejumlah uang tunai. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi banjir, saudara. Hujan deras yang mengguyur kota Denpasar, Bali mengakibatkan sejumlah rumah di Jalan Kalisari, Denpasar terendam banjir. Selain itu, 3 mobil yang terparkir hilang terbawa arus sungai yang meluap. Warga membersihkan rumah tempat tinggal mereka akibat terendam air sungai yang meluap. Air yang tingginya sempat mencapai 2 meter ini membuat sejumlah rumah yang ada di bantaran Jalan Kalisari, Denpasar rusak. Tampak rumah warga jebol, sepeda motor yang parkir di halaman rumah warga juga terendam banjir. Warga bilang air sungai meluap sekitar pukul 3 Rabu dini hari. Warga pun berharap mendapat bantuan dari pemerintah atas kejadian rumah warga yang rusak dan membantu proses pembuatan surat-surat yang rusak akibat banjir merendam rumah mereka. Untung saya bisa lari, kalau gitu lagi 1 menit udah 2 meter kan, langsung kabur sama cucu saya gitu. Fungsinya di sini dulu di garasi ini, langsung saya kabur ke garasi. Terus yang rusaknya apanya, Pak? Yang rusak itu mobilnya terbuntir, itu ini barang-barang semua udah hanyut, gas sudah hanyut gitu. Saya punya 20, itu ada 10 udah hanyut gitu loh. 2 hari diguyur hujan, bencana banjir bandang melanda Gianyar, Bali. Banjir merendam permukiman, menghanyutkan ternak, perabotan rumah tangga, hingga kendaraan warga. Situasi terkini Banjir terjadi di sejumlah titik di Gianyar, Bali. Banjir terparah terjadi di wilayah selatan Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Belah Batu, dan Kecamatan Gianyar. Selain curah hujan yang tinggi, banjir diduga disebabkan oleh keberadaan permukiman warga yang mengabaikan dampak lingkungan. Banjir bandang ini pun merusak infrastruktur jalan. BPBD Gianyar menyebut telah menugaskan anggotanya untuk melakukan evakuasi kepada warga yang terdampak. BPBD juga meminta warga waspada menghadapi musim hujan, menghindari bahaya pohon tumbang dan juga tanah longsor. 0300 kita, jadi ada 45 laporan yang masuk ke BPBD Kabupaten Gianyar melalui Pusdalop BPBD Gianyar. Jadi semua laporan itu mengarah ke satu titik lokasi, satu area di daerah Batu Bulan.
Jadi dampak PSSM banjir dan kita harus mengevakuasi sejumlah warga. Dari 45 titik tersebut, kita mengevakuasi warga sebanyak sekitar 30 orang. Dan itu dalam kondisi selamat semua. Dan pengerahan personil PSC Multisektor Gianyar, mulai dari BPBD Gianyar, Damkar Gianyar, kemudian dibantu di backup dari Brimob, kemudian dari Sipur, bekerja di semua titik lokasi kejadian. Hujan deras yang terjadi sejak 3 hari terakhir di wilayah Kabupaten Karangasem, Bali mengakibatkan tebing setinggi 10 meter longsor. Material longsor akses jalan selat menuju kota Amlapura, tepatnya di Banjardinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali, Selasa malam. Material longsoran berupa batu dan pohon yang bercampur dengan tanah menutup semua badan jalan, mengakibatkan aktivitas warga terganggu dan arus lalu lintas dari selat menuju Amlapura dan sebaliknya terputus. Selain menyebabkan longsor, hujan deras juga mengerus akses jalan yang berada di pinggir jurang. Dinas Karanganyar bilang sudah melaporkan kepada dinas terkait agar jalan segera dibersihkan supaya warga bisa beraktivitas kembali. Untuk sementara, jalan diminta untuk menggunakan jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Ya, tanah longsor juga jalan juga amblas jalannya yang menuju ke Kecing, juga jalan berlubang banyak tergerus oleh air hujan ini. Ini untuk longsor sendiri seperti apa, Pak? Untuk longsorannya sendiri niki terjadinya niki jam 8 malam kemarin, jam 8 malam, sedangkan tiang menerima laporan jam 9 malam langsung ke lokasi kesini. Untuk akses sendiri, Pak, seperti apa sekarang, Pak? Untuk dihimbau untuk masyarakat luas yang pengguna jalan Karanganyar menuju Kuta Bali diharapkan untuk mencari jalan alternatif lain. Karena masih dalam proses pelaporan ke BPBD, ke marka jalan masih sudah ditindaklanjuti dan akan segera dilakukan setelah beberapa titik di Karangasem terjadinya tanah longsor juga. Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta pemerintah Kota Denpasar untuk segera menginventarisasi semua bangunan dan material warga yang terdampak banjir agar segera bisa digantikan. Menurut Koster, warga terdampak kerugian paling banyak dari kalangan pedagang yang berada di pasar. Sedang terjadi banjir yang cukup besar yang menimpa beberapa wilayah. Yang pertama yang cukup besar dampaknya itu adalah di wilayah Pasar Kumbusari, kemudian juga di Padang Sambian Kaje dan Jalan Puro. Nah, pada tahap pertama ini sedang dilakukan penyelamatan para pedagang untuk menghindari korban karena arus sungai cukup besar. Kemudian yang kedua ada pedagang yang belum ditemukan, ada 4 orang sedang dicari untuk memastikan apakah itu bisa diselamatkan atau tidak. Itu kemudian yang kedua adalah di kota, Bapak Dandrem, Bapak Dandim, BPBD Provinsi dan Kota Denpasar, serta Dinas PU Provinsi Kota Denpasar dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang yang pertama adalah membersihkan dulu sampah yang muncul di wilayah Pasar Kumbusari dan juga Jalan Purdemak dan juga titik. Kemudian yang kedua adalah saya sudah meminta Pak Wali Kota untuk menghitung semua ada bangunan yang roboh, yang rusak. Kemudian karena ini adalah kawasan pedagang, jadi ada pedagang-pedagang yang barangnya hanyut. Cukup banyak pokoknya masyarakat pedagang ini. Saya sudah minta Pak Wali agar dihitung semua. Satu adalah bangunan yang roboh harus direhabilitasi, kemudian kerugian material bagi pedagang yang korban, produk-produknya sudah nggak bisa dijual, ada yang bahkan hanyut, dihitung juga semua, nanti akan diganti dengan menggunakan anggaran yang tersedia, belanja tak terduga di Provinsi Bali, sharing dengan
belanja tak terlibat di kota Denpasar.